Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Indri Aprilia Melu, NIM 20142011083 dari kelas A2 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan membahas tentang apa yang akan kita lakukan ketika dalam keadaan gawat darurat. Gawat darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Pertolongan pertama pada gawat darurat atau BPGD adalah rangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian. Bagaimana cara melakukan BPGD? Dengan mengikuti algoritma dasar BPGD. Pertama, ada pasien tidak sadar. Yang kedua, pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong. Yang ketiga, beritahukan kepada lingkungan kalau Anda akan berusaha menolong. Dan yang keempat, cek kesadaran pasien. Cara mengecek kesadaran pasien dengan metode AVVO. A atau alert, dengan mengecek kesadaran korban. Jika korban tidak sadar, lanjut ke poin V atau verbal, dengan panggil korban dengan berbicara keras di telinga korban dan jangan menggoyang atau menyentuh pasien. Jika tidak merespon, lanjut ke poin P. P atau pain, cobalah beri rangsang nyeri pada pasien, misalnya dengan menekan bagian putih dari kuku tangan. Selain itu, dapat juga dengan menekan bagian tengah tulang atau area di atas mata. Selanjutnya, U atau unresponsive. Jika pasien masih tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan unresponsive. Dalam keadaan seperti ini, segera panggil bantuan dari pihak medis. Call for help. Cara meminta bantuan pada petugas medis. Yang pertama, telepon ambulans setelah melakukan pertolongan pertama. Tapi jika ada 2 orang atau lebih, minta tolong ke orang lain untuk menelepon sementara dan Anda memberi pertolongan. Yang kedua, ketika meminta pertolongan, orang lain memanggilkan ambulans, jangan teriak tanpa arah. Teriaklah pada satu orang yang spesifik, lebih baik orang yang pertama kali kita lihat. Teriakan tanpa arah akan membuat orang lain bingung. Yang ketiga, saat menelepon ambulans untuk meminta bantuan medis, beritahukan pertama jumlah korban, yang kedua kesadaran korban atau sadar atau tidak sadar, yang ketiga perkiraan usia dan jenis kelamin, yang keempat tempat terjadinya kegawatan. Halo teman-teman, saat ini saya akan merekomendasikan kampus yang bagus di Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI Manado ini memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi di bidang kesehatan, khususnya keperawatan, saya menyarankan UNPI Manado sebagai tempat untuk melanjutkan studi kalian. Jadi, buat kalian yang masih mempertimbangkan kampus yang akan dipilih sebagai tempat untuk melanjutkan studi, saya hadirkan beberapa alasan kenapa UNPI Manado adalah pilihan yang tepat, yaitu tenaga pengajar profesional, biaya kuliah ringan dan bisa dicicil, kampus menyediakan laboratorium untuk praktek, dan masih banyak alasan-alasan lain. Jadi, jangan ragu lagi untuk segera daftarkan diri Anda di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.